Ya, Bu Yani, Ya, kita akan lanjutkan kembali. Ini informasi juga menarik begitu. Dari sisi pola ataupun jenis bantuan ya yang dibutuhkan oleh ya, pelaku usaha, ini berdasarkan skala usahanya pun berbeda ya. Kalau tadi betul. Anda kan bilang fokusnya ke UMKM juga yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, bagaimana nih dengan tadi hasil survei yang sudah dilakukan oleh BPS? Yang paling utama justru dari UMK adalah bantuan modal usaha. Iya, saya lihat dari statistik yang Anda sampaikan tadi, hasil dari BPS, make sense gitu, sangat masuk di akal. Oke. Melihat nature dari usahanya. Hmm. Saya lihat gini, kalau misalnya di usaha kecil menengah ya, Ya. itu kan kebutuhan utama modal usaha. Kenapa? Karena modal usaha, karena memang nature dari usaha kecil menengah tuh hari ini jualan, uangnya dipakai untuk besok gitu. Baik. Minimal siklus dari cash flow-nya itu ada yang jarang yang tahunan, mereka berpikir ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Paling top mungkin 3 bulan. Oke. Kalau PPKM ini misalnya kayak sekarang ini hampir 2 bulan, mereka yang harian habis sudah kan. Betul. Hari ini jualan, uangnya kumpul buat besok lagi, besok mau beli lagi nggak bisa, udah kepake buat makan harian. Kan begitu. Nah, kemudian yang kedua keringanan tagihan. Nah, balik lagi. Mereka, ini kan supply chains-nya nih. Mereka ngambil barang. Nah, terus kemudian ada tagihannya. Nah, mereka ada yang pakai modal, ada juga yang modalnya banyak lewat yang BPR dengan bunga tinggi. Nah, sementara mereka nggak bisa berjualan atau mereka pakai motor, tagihannya tagihan motor yang untuk motornya dipakai alat untuk jualan gitu ya. Baik. Nah, tagihannya itu mereka nggak jualan, tagihannya tetap berjalan kan tentunya mereka minta penundaan. Jadi sangat wajar ini semua gitu. Kemudian listrik juga, karena mereka kan butuh juga, mereka dan sebelumnya kan dapat subsidi listrik. Nah, listrik tapi penggunaannya mereka kan lebih sedikit dibanding yang besar gitu. Nah, kalau dilihat yang dari yang besar listrik, kenapa? Misalnya mereka punya mall operasi dan tidak operasi itu kan tidak ada minimum charge yang mesti dibayar. Nah, sementara minimum charge-nya ini tidak terpenuhi karena adanya PPKM. Begitu juga yang di pabrik. Oleh sebab itu mereka minta supaya jangan ada minimum charge dong gitu. Jadi sesuai aja yang dipakai gitu. Jadi kalau kita pakainya misalnya cuman 1 kilobyte gitu, ya itu aja yang dibayar gitu. Jadi misalnya kapasitas terpasangnya 5 kilobyte, tapi yang dipakai 1 kilobyte itu aja dipakai. Nah, mereka kan ada persyaratan. Kalau pasang 5 kilobyte, misalnya minimum charge itu kalau ada 2 kilobyte. Nah, ini yang jadi berat. Jadi ini bisa difahami mereka yang punya mall, mereka yang punya hotel, mereka yang punya pabrik. Nah, pabriknya tidak full capacity, kapasitasnya cuma 50%, bahkan 30%. Tiba-tiba harus bayar listriknya penuh. Berat banget dong buat mereka. Kemudian relaksasi juga kan begitu. Kemarin sudah selesai. Nah, kalau dengan relaksasi mereka bisa restructuring lagi, bayar utangnya bisa dikurangi lagi. Mungkin setengahnya, mungkin 25%-nya, karena pendapatannya juga sedikit gitu. Nah, modal usaha ketika nanti ini kenapa menjadi bagian bawah, karena sekarang kan masih belum kapasitas optimal. Begitu mulai kapasitas naik lagi, di sini baru dibutuhkan. Jadi make sense lah kalau dilihat hierarkinya. Ya, Bu Yani.